Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di channel Guru Kekinian. Oke, materi kita kali ini adalah tentang. Nah, untuk itu jika kalian menyukai konten dari video ini, silahkan klik like, subscribe, dan share supaya teman-teman kalian yang lain juga bisa ikut belajar dari video ini. Oke, langsung saja, here we go. Oke, bahasan kita ya ini mengenai vektor ya, kali ini mengenai vektor. Nah, vektor ini sendiri memiliki beberapa subbahasan yang akan kita bahas kali ini. Ya ini perbedaan antara besaran vektor dengan besaran skalar, ini yang pertama. Besaran skalar itu merupakan besaran yang tidak memiliki arah. Jadi dia hanya memiliki nilai besar saja. Contohnya saya berlari sejauh 5 km. Nah, 5 km itu merupakan besaran skalar. Tapi jika berubah menjadi besaran vektor, maka harus menyantumkan arah. Karena besaran vektor merupakan besaran yang dipengaruhi oleh arah. Contohnya, saya berlari sejauh 5 km ke arah utara. Nah, itu merupakan vektor ya di sini. Jadi vektor di sini banyak besaran yang merupakan turunan dari besaran vektor. Contohnya itu adalah perpindahan ya. Perpindahan itu dari posisi awal ke posisi akhir. Itu merupakan besaran vektor. Selain itu lagi yakni kecepatan. Nah, biasanya V itu diartikan sebagai kecepatan ya. Tapi pada kenyataannya sebenarnya kalau untuk yang sepeda motor contohnya ya, alatnya sepeda motor itu adalah speedometer. Kenapa disebut speedometer? Karena dia mengukur kelajuan bukan kecepatan. Kalau kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi bedanya seperti itu. Contohnya saja untuk besaran skalar ini adalah jarak, sedangkan untuk besaran vektor di sini ada perpindahan. Nah, kalau untuk jarak tadi sejauh 5 km saja. Sedangkan kalau tidak 5 km ke arah utara seperti itu. Lalu di sini adalah jarak dibagi waktu itu adalah kelajuan. Dalam speedometer itu mengukur kelajuan ya, V-nya untuk mengukur kelajuan. Sedangkan untuk vektor dia mengukur kecepatan. Kecepatan sebenarnya itu bukan speed ya, tapi velocity istilah Inggrisnya. Jadi ini merupakan perbedaan mendasar antara besaran skala dengan besaran vektor. Selanjutnya adalah mengenai vektor itu sendiri. Sebenarnya vektor sendiri itu terdiri dari titik pangkal. Kalau kalian menggambar vektor itu ya, titik pangkal, lalu ada ini menentukan besarnya gaya atau apa yang akan diukur oleh vektor. Lalu disebutkan anak panah. Ya. Anak panah ini menunjukkan arahnya. Jadi ini menunjukkan arah panahnya ini menunjukkan arah vektornya kemana. Dan ini menentukan nilai atau besaran dari vektor itu sendiri. Misalnya contoh ini 5 Newton. 5 Newton digambarkan arah gaya 5 Newton ke kanan. Nah, 5 Newton ini digambarkan dengan garis vektor sepanjang misalnya 5 cm. Berarti 1 cm mewakili 1 Newton. Jadi misalnya arah gaya 5 Newton diwakili oleh 5 cm, arah vektor sepanjang 5 cm, maka 1 cm mewakili 1 Newton. Gitu ya. Ini arah pangkalnya. Nah, lebih singkatnya lagi, kita menghitung bagaimana jika vektornya tidak hanyalah satu, tapi ada banyak. Maka kita menghitung vektor secara resultan. Nah, vektor resultan ini yang kita bahas kali ini adalah vektor resultan secara analitis ya. Nah, kita bisa gunakan persamaan ini. Vektor resultan disebutkan dengan R itu adalah akar dari vektor yang pertama ditambah vektor yang kedua. Ini kuadratnya ya. Ditambah 2 kali vektor pertama kali vektor yang kedua dikalikan dengan cos alfa. Oke. Wah, ada cos alfa nih. Bagi adik-adik yang kelas 10 tentunya harus belajar trigonometri terlebih dahulu ya. Dimana trigonometri di situ membahas mengenai sin, cos dari sudut-sudut istimewa. Nah, sebenarnya saya sudah membahas mengenai sin dan cos. Nah, silakan kalian cek aja videonya yang ada di akhir dari video ini untuk mempelajari tentang trigonometri dasar. Nah, ini mempelajari sin dan cos dari beberapa sudut istimewa. Di video itu sudah bahas secara tuntas sudut-sudut istimewa dari yang perlu kalian dalami
untuk mempelajari vektor di sini, bahasan vektor fisika di sini. Oke, dari ini vektor resultan artinya vektor pertama dikuadratin ditambah vektor kedua dikuadratin ditambah 2 kali vektor pertama kali vektor kedua dikalikan cos alfa. Alfa itu adalah sudut apit yang mengapit antara dua vektor. Contohnya misalnya seperti ini. Ada dua buah vektor seperti ini. Nah, sudut apitnya di sini ini vektor pertama, ini vektor kedua. Sudut apitnya ini adalah alfa. Alfa ini yang kita pakai. Tentunya ada beberapa sudut yang sering dipakai dalam persoalan, yaitu sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, ini ada teknik mudahnya untuk mengingat berapa nilai sin dan cos dari 30, 45, 60. Sudah kakak bahas di video trigonometri dasar. Silahkan adik-adik cek di sana ya. Oke, bahasan kita selanjutnya adalah mengenai vektor komponen. Vektor komponen di mana ada sebuah garis vektor itu diuraikan menjadi dua komponen, yakni vektor pada sumbu x, yakni Vx, dan vektor pada sumbu y, yakni Vy. Jadi satu buah vektor ini bisa dipecah menjadi dua komponen, yakni Vx dan Vy, seperti itu. Nah, untuk mencari nilai Vx dan Vy, kalian juga harus sudah memahami nilai sin dan cos. Bagaimana penerapan sin dan cos? Di sini, misalnya sudutnya di sini adalah letaknya sini ya, sudutnya alfa di sini. Maka untuk mencari nilai Vx di sini, Vx ini adalah sisi samping dari sudut alfa ini. Sisi samping dari sudut alfa yang ada sampingnya di antara sin dan cos itu adalah cos, karena kepanjangan dari cosinus itu adalah cos sami. Untuk mempermudah mengingatnya, yakni cos sami. Cos sami, yakni cos samping dibagi miring. Nah, sisi Vx ini adalah sisi samping dari sudut alfa. Maka kalian menggunakan vektor V ini dikalikan dengan cos alfa. Sedangkan untuk Vy, nah, Vy ini adalah sisi tegak. Kalau kita geser sisi tegak ini ke arah sini dalam segitiga ini, ya, maka Vy itu letaknya sini. Sisi Vy ini adalah sisi depan dari sudut alfa. Maka yang ada sisi depannya itu adalah sin. Jadi singkatannya untuk mengingatnya yakni sin depan dibagi miring, seperti itu. Jadi sin depan dibagi miring. Karena Vy adalah sisi depan dari sudut alfa, maka kita gunakan V dikalikan sin alfa. Ini tidak paten ya, kakak tengkan, ini tidak paten. Tidak paten maksudnya tidak tetap tergantung letak posisi sudutnya. Kalau posisi sudutnya di sebelah sini, maka ini bisa diterapkan. Tapi jika sudutnya berubah, contohnya sudutnya ada di sebelah sini. Nah, di sini adalah sudut beta, misalnya seperti ini. Ini ada sebuah vektor, ya, vektor V misalnya. Maka kalau kita pecah urai vektor V ini menjadi arah sini dan ke sini, sama seperti sebelah sini, Vy ini Vy dan ini Vx. Maka yang menjadi Vx di sini, nilai mencari Vx itu kita gunakan karena Vx ini posisinya di depan sudut beta, maka kita gunakan sin di sini. Nah, sedangkan Y ini posisinya kalau kita geser dia akan di sebelah sini, maka dia ada di sisi samping dari sudut beta. Maka Vy itu bisa kita gunakan V dikalikan dengan cos beta. Jadi seperti ini ya. Jadi posisi sin dan cos, penggunaan sin dan cos itu tergantung dari letak sudutnya. Kalau letak sudutnya di sini, maka kita gunakan seperti ini. Pada umumnya sih seperti ini ya. Tapi kadangkala ada perlakuan khusus soal yang menjebak, maka sudutnya diletakkan di atas ini, maka kita gunakan dibalik ya penggunaannya. Kalau tadi Vx-nya cos, sekarang Vx-nya sin, seperti itu. Tinggal dibalik saja.
Oke, itu. Nah, sekarang kita lihat penggunaan ini di soal. Oke, ini contoh soalnya ada 3 buah gaya F1, F2, dan F3 terletak pada suatu sumbu koordinat di mana F2-nya membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Sedangkan F3 ada di sumbu X negatif, yakni di kiri. Nah, untuk itu pertama kita uraikan setiap masing-masing vektor ini ke sumbu X dan sumbu Y. Misalnya F1 dia sudah terletak di sumbu X, maka kita uraikan F1 ke sumbu X, nilainya sama dengan nilai F1 itu sendiri. Karena F1 sudah terletak di sumbu X. Nah, jadi F1X-nya nilainya 8 Newton. Sedangkan untuk F1Y karena dia nilainya berimpit di sumbu X, dia tidak memiliki nilai di sumbu Y, yakni nilainya 0. Seperti itu ya, gampangannya seperti itu. Selanjutnya untuk nilai F1 ya yang sama seperti F1 nanti ini adalah F3. Jadi kalau berimpit di salah satu sumbu, maka dia hanya memiliki nilai di sumbu tersebut. Di sumbu lainnya dia memiliki 0. Sedangkan untuk F2 dia kan membentuk sumbu 30 derajat terhadap sumbu X. Artinya F2 bisa kita uraikan menjadi 2 komponen, yakni Fx dan Fy. Kalau kita gambarkan seperti ini ilustrasinya, F2 ini kita proyeksikan ke sumbu X menjadi F2X. Lalu kita proyeksikan ke sumbu Y, nilainya menjadi F2Y. Ya. Sedangkan sudut 30, kita cari sumbu koordinat yang terdekat. F2 diproyeksikan ke sumbu X yang terdekat itu ke kanan. Kalau ke kiri dia terlalu jauh ya. Kita pengen yang deket-deket aja. Gitu. Sedangkan untuk sumbu Y yang terdekat adalah ke atas. Kalau ke bawah itu terlalu jauh. Kalau terlalu jauh kan itu kan nggak enak. Jadi F2Y nilainya arahnya ke atas, sedangkan F2X nilainya ke kanan. Oke. Sehingga kita tinggal mencari nilai F2X, ini sudutnya 30 derajat sama seperti pembahasan materi yang sebelumnya. Kalau sudutnya di situ posisinya, maka F2 kita kalikan dengan cos 30 derajat. Nah, jadi F2 tadi nilainya 10 dikali cos 30 nilainya adalah setengah akar 3. Nah, bagi kalian yang bingung nilai setengah akar 3 dari mana, kalian silakan cek video kakak mengenai trigonometri dasar part 1. Di situ sudah ada pembahasan lengkap. Oke, 10 kalikan setengah ya ini 5 akar 3. Jadi F2X nilainya adalah 5 akar 3. Sedangkan untuk F2Y, nah karena sudutnya di situ letaknya maka F2 dikalikan sin 30 derajat. Karena F2Y kalau kita proyeksikan pindah ke segitiga ini sisinya ada di depan sudut 30 derajat. Jadi F2 10 sin 30 nilainya adalah setengah. Jadi nilainya adalah 5 Newton. Jadi F2X 5 akar 3, F2Y 5 Newton. Sekarang untuk F3. Karena F3 nilainya berimpit sudah mepet di sumbu X, maka dia hanya punya nilai F3X. Ya ini sama sebesar 8 Newton sesuai dengan nilai vektornya. Sedangkan untuk F3Y dia nilainya 0. Yaitu kalau sudah mepet atau berimpit di salah satu sumbu, maka sumbu yang lainnya nilainya 0. Oke, sekarang kita mencari vektor resultannya. Mencari vektor resultan itu kita gunakan persamaan akar dari jumlah vektor di sumbu X dikuadratkan ditambah jumlah vektor di sumbu Y dikuadratkan. Oke. Nah, nilai dari jumlah vektor di sumbu X kita cari terlebih dahulu. Oke, untuk jumlah vektor di sumbu X ini kita lihat yang ada efeknya F1X, arahnya ke kanan jadi dia nilainya positif, kita tuliskan 8. Ya, kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Yang ada negatifnya adalah F3X. Jadi yang kita tuliskan yang XX saja ya. Jadi 8 kita tanda minus karena dia arahnya ke kiri. Lalu ada F2X. F2X tadi kita proyeksikan ke kanan, arah gayanya ke kanan.
maka nilainya adalah positif. Kita tuliskan positif 5 akar 3. Oke, dari sini ternyata yang saling habis itu adalah 8 dikurangi 8, nilainya 0. Jadi sisanya adalah 5 akar 3. Oke, selanjutnya adalah mencari total vektor di sumbu Y. Ya, ini adalah yang ada FY-nya adalah F1Y nilainya 0, jadi kita tidak usah, F3Y juga 0, yang ada FY-nya adanya hanya F2Y saja. Arahnya ke atas, maka nilai F2Y adalah positif, ya ini 5 Newton saja. Oke, selanjutnya kita jumlahkan, operasikan ini. 5 akar 3 kita kuadratkan, ditambah dengan 5 kita kuadratkan sesuai dengan persamaan di atas. Jadi 5 kita kuadratkan 25, akar 3 kita kuadratkan hilang akarnya menjadi 3, 5 dikuadratkan adalah 25. Dan ini akan sama dengan 25 kali 3 yakni 75 ditambah 25, yakni akar 75 tambah 25 yakni akar 100. Akar 100 itu adalah 10 Newton. Oke, sangat gampang sekali ya. Nah, untuk latihan kalian bisa berlatih di soal berikut ini. Nah, oke. Kalau kalian menyukai video ini silahkan klik like, subscribe, dan share supaya teman-teman kalian yang lainnya bisa juga belajar dari materi video ini. Oke, see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.